Silakan Mang Adon. Oke, terima kasih Bunda ya. Bunda Elsa juga minta waktunya sedikit. Barangkali ada sedikit keringanan untuk para pioner setia ya. Jadi saya ingin menyederhanakan saja ya, yaitu tentang tema kita pada malam ini, perbedaan antara nilai PAI GCP dan harga PAI di bursa. Jadi yang pertama, kita perlu ingat dan harus, kalau menurut saya, tekankan dan simpan dalam hati apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis secara langsung, yang mana mengatakan bahwasanya PAI bernilai sama dengan nilai yang diberikan oleh pioners. Jadi kalau misalkan ada yang bursa, ya saya tidak mengatakan pioner atau siapa, bursa lah gitu. Kalau misalkan bursa menilai PAI dengan harga segitu, ya biarkan gitu. Lah kita sebagai pioner menilainya seberapa besar gitu. Pernah saya juga menyampaikan kepada Koji, ya terus ganti nama jadi siapa lupa saya. Salah satu pioner dari Amerika juga kalau nggak salah. Itu langsung terdiam ketika beliau membuat status atau postingan di Twitter yang bunyinya itu apa perbedaan antara nilai dan harga. Oke, saya katakan, saya balas ya di situ. Harga itu sesuatu yang ditentukan dan jelas bisa berubah. Tapi kalau nilai itu tidak ada batasnya. Contoh, kalau misalkan kita punya barang, ya, ini misalkan lukisan, itu saya sendiri yang punya lukisan itu, ya kan? Kalau misalkan saya ingin menilai lukisan itu dengan seberapa besar, ya terserah saya gitu. Kalau misalkan dia ada yang nawar harganya misalkan 20 juta, nah, kalau menurut saya kurang, nggak segitu nilai lukisan ini gitu. Jadi nilai itu tidak terbatas sebetulnya, itu kan? Itu yang pertama. Dan ingin juga menyederhanakan apa yang tadi Mbak Bill sampaikan. Di sini sudah ada saya beberapa catatan yang perlu disampaikan. Poin yang paling penting yang perlu digarisbawahi yaitu adalah PAI sebagai mata uang digital. Oke, itu yang perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena mata uang digital itu berbeda dengan koin tradisional. Oke, itu jelas ya. Nah, yang kedua, ada yang namanya ekosistem. Buat apa Picor Team membangun ekosistem, mengadakan hackathon sampai bertahun-tahun, terus para duta pengembang juga membuat banyak aplikasi gitu. Kalau misalkan nanti nilainya tidak GCP, saya yakin itu tidak akan pernah berjalan dan PAI Network hancur. Ya, karena apa? Ya contoh misalkan untuk kita butuh bisa dikatakan mobil lah ya, itu sampai ribuan PAI, apalagi puluhan ribu PAI, pioner mau dapat apa? Yang apalagi pioner baru, contohnya pioner lama pun juga nilai PAI atau PAI-nya tidak punya sampai ribuan bahkan puluhan ribu. Tuh, ekosistem tidak akan pernah berjalan kalau bukan diterapkan dengan nilai GCP. Karena kalau misalkan PAI dihambur-hamburkan dengan mau seberapa banyak 100 miliar itu kurang kalau bukan nilai GCP. Oke. Nah, tadi ada juga pembahasan dari Pak Yanse itu soal stable coin ya. Itu saya atau dari siapa lupa saya ya. Stable coin ini juga penting banget masuk ke tema kita malam ini. Yang namanya stable itu kan stabil. Koin yang stabil. Oke? Beda dengan yang di bursa. Yang di bursa itu fluktuatif atau harganya berubah-ubah. Nah, kalau misalkan PAI itu mata uang digital dan akan dijadikan sebagai stable coin dengan kekuatan QAC-nya, keamanan dan keadilan dan sebagainya, yaitu PAI gitu. Jadi kalau misalkan yang harga di bursa, mana bisa disebut sebagai stable coin. Nah, rumor yang ada saat ini ya karena memang masih terjadi perbedaan di antara nilai GCP dan PAI yang ada di bursa. Itu masalahnya gitu loh, hingga menjadikan banyak
para spekulan ya yang menganggapnya itu terjadi dua harga dan sebagainya. Tapi tujuan Pi itu sendiri sebagai mata uang digital, dan namanya mata uang pasti harus stabil. Gitu kan? Itu penting banget. Terus era blockchain, era Web3. Itu kalau misalkan buat apa ada blockchain? Buat apa ada Web3? Buat apa ada ekosistem? Kalau nilai di bursa itu dikatakan sebagai nilai yang sebenarnya. Mana ada. Dengan adanya ekosistem itu kan transaksi tercatat dan harus melalui verifikasi identitas. Jelas ya, yaitu KYC itu yang benar-benar kalau saya katakan poin plus yang dimiliki oleh Pi Network dan Picor Team untuk menjadikan adopsi secara massal, menimbulkan banyak kepercayaan di perusahaan-perusahaan besar yang kita tahu untuk saat ini gitu secara sentral banyak money laundry, korupsi dan sebagainya. Tapi ketika misalkan Pi Network sudah terjadi, itu tidak akan ada lagi karena setiap transaksi itu terjadi dan tercatat di blockchain, dan bahkan Picor Team tidak dapat merubahnya. Dan itu transparan, bisa dilihat oleh semua orang. Tuh ya, yang sekiranya bisa saya tambahkan dalam pembahasan kita malam ini. Semoga bisa dipahami antara perbedaan nilai GCP dan Pi yang ada di bursa harganya. Karena ini untuk digarisbawahi aja sih. Wajar lah kalau saya katakan sekarang terjadi rumor karena ini belum terjadi secara real ya. Jadi ya wajar karena beda antara di bursa dengan GCP. Orang yang nggak suka ya pasti ngomongnya macam-macam. Tapi tetap kita harus tetap fokus dalam pembentukan nilai, dalam GCP, dalam mata uang digital. Kita bantu Picor Team gitu loh untuk menimbulkan kepercayaan ke lebih banyak orang seperti itu. Makanya adanya duta GCP ini juga penting ya, barangkali banyak yang belum tahu. Duta GCP itu bukan cuman ada di beberapa negara saja dan masuk ke yang kemarin disampaikan oleh ya itu Pak De Prayit, itu untuk bisa dikatakan GCP Global Consensus Value ya, yaitu global secara global, konsensusnya kesepakatan, value itu nilai, itu harus melalui SCP ya atau Stellar Consensus Protocol. Itu baru diakui. Nah, makanya kenapa nilai GCP yang di Amerika, nilai GCP yang di Eropa tidak memenuhi syarat. Ini saya ulang kembali ya apa yang disampaikan oleh Pak De Prayit karena menyangkut soal pembahasan nilai GCP. Seperti itu kiranya yang bisa saya tambahkan. Kembali kepada Bunda Elsa dan Bunda Noni. Terima kasih. Terima kasih kembali Mang Adon atas edukasinya, masukannya luar biasa banget. Terima kasih sekali lagi.